mendengar kata Kayun, kebanyakan pasti berpikir tentang pasar bunga Kayun. Padahal, ada banyak sekali cerita sejarah yang tersimpan di Jalan Kayun. Dan kami melakukan field study kali ini untuk mengulik wisata sejarah di kota Surabaya melalui kegiatan walking tour. Halo semuanya, saat ini kita sedang berada di depan monumen kapal selam. Dan sekarang kita menuju ke Kayun. Halo Kak. Kak Rizky. Rizky ya. Halo. Hai guys. Kita tidak bisa meninggalkan Kayun tanpa membahas Kalimas. Aliran sungai Kalimas yang lurus seperti ini hanya ada di Kayun loh. Kenapa Kalimas terkenal sih? Jadi, sejak zaman Belanda, sungai ini adalah jalur utama perdagangan, bahkan digunakan untuk pacu jalur yang sangat diminati dan menjadi cabang olahraga utama saat itu. Membelah Surabaya dari selatan ke utara, dan Kalimas ini terhubung ke Sungai Brantas, dan Sungai Brantas ini terhubung ke Bengawan Solo. Nama Kalimas sendiri bisa jadi karena pada masa lalu sungai ini menghasilkan banyak uang atau emas. Bisa jadi juga terinspirasi dari sungai terbesar di Belgia yang bernama Sungai Meuse. Masalah sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Rasa sayang sayangi lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Sekarang kita beralih ke kisah yang paling unik dan jarang dibahas. Di lokasi yang kini kita kenal sebagai Morazan atau dulunya Grandavan, ternyata pernah berdiri sinagoga, yaitu tempat peribadatan orang Yahudi. Ini adalah satu-satunya di Surabaya dan dibangun sekitar tahun 1940-an. Dulu ada sekitar 500-an orang Yahudi, baik dari Eropa maupun dari Timur Tengah atau Baghdad. Komunitas ini bahkan sempat berkoordinasi dengan pemerintah untuk meminta libur saat hari Sabat. Sayangnya, sinagoga ini sudah tidak ada sejak 2012, meninggalkan jejak sejarah yang kini tersimpan di memori kota. Ada beberapa hidden gems yang menarik nih di Kayun. Yang pertama, Museum Kanker milik Yayasan Kanker Wisnuwardana yang dibangun tahun 2013 yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang penyakit ini. Kayun sendiri berarti gunungan atau ikatan sakral yang sering digunakan dalam konteks budaya Jawa. Dulu kawasan ini terbentuk dari endapan sungai Kalimas, menjadikannya lokasi yang strategis. Pasar Kayun yang dikelola oleh PD Pasar Surya ini baru ada tahun 1980. Awalnya cuma 5 lapak kecil di dekat Balai Pemuda atau dikenal sebagai Simpangse Society. Alasan direlokasi ke sini karena lokasinya yang lebih ideal. Tradisi memberi bunga sendiri sudah ada sejak peradaban Yunani. Tapi yang membawa budaya memberi bunga satu batang saat bertamu adalah orang Belanda, karena di sini dulu adalah perumahan elit Belanda. Hidden gem kedua yaitu Midpoint Kayun, yang dulunya adalah kantor konsulat Inggris. Saat perang, tempat ini menjadi radio darurat sebelum akhirnya jadi mes pegawai RRI dan bahkan tempat perundingan dengan pihak Inggris. Jalan Kayun dulunya adalah perumahan elit Belanda karena letaknya yang super strategis
dekat dengan balai kota, dan dekat juga dengan Simpang C Society. Bahkan dekat juga dengan rumah sakit militer dan umum yang sekarang menjadi Delta Plaza atau WTC. Penomoran bangunan itu juga dikasih keterangan tanah ini milik siapa. Lihat bangunan yang satu ini. Ini adalah Mansion Kayun, bangunan terbesar di sini. Tahukah kalian, pemiliknya adalah Tan Chuan Bi, seorang Tionghoa kaya raya, pemilik pabrik gula di Malang. Yang lebih keren, arsiteknya adalah Kosman Citron, arsitek terkenal yang merancang sekitar 12 bangunan besar di Surabaya, termasuk rumah, bangunan pemerintah, dan jembatan. Oh ya, dekat sini ada ikon lain Surabaya, yaitu Tugu Bambu Runcing yang terletak di Jalan Panglima Sudirman. Dulu daerah ini namanya Ship Markers Park atau Taman Pembuat Kapal. Di kawasan ini adalah hidden gem yang terakhir, yaitu Transformator House, bukti keberadaan perumahan elit Belanda karena ini adalah pusat generator listrik kawasan tersebut. Meskipun rutenya pendek, walking tour Kayun memberikan gambaran jelas betapa kayanya sejarah yang tersembunyi di balik jalan yang sering kita lewati setiap hari. Itulah field study yang kami lakukan bersama Surabaya Walking Tour. Kami dari kelompok 7 PDB 115 dengan anggota Zahiyah, Jasmine, Kinan, Garnish, Nadine, dan Isau telah menyelesaikan rangkaian kegiatan field study ini. Setelah field study selesai, barulah kami melakukan wawancara bersama Kak Rifki selaku pemandu tour dari Surabaya Walking Tour. Dalam wawancara singkat tersebut, ada beberapa poin penting yang kami dapatkan. Pertama, walking tour dirancang sebagai cara agar masyarakat, utamanya anak-anak muda, lebih dekat dengan sejarah kotanya. Tidak hanya membaca, tetapi melihat langsung bukti-bukti sejarah yang masih ada. Kedua, menurut Kak Rifki, rute Kayun dipilih karena mewakili perpaduan antara masa lalu dan modernisasi Surabaya. Mulai dari bangunan kolonial, jalur hijau kota, hingga kawasan revitalisasi sungai. Ketiga, tujuan utama Surabaya Walking Tour bukan sekadar wisata, melainkan edukasi dan pelestarian. Semakin banyak orang mengenal sejarah Surabaya, semakin besar pula peluang untuk mempertahankan identitas kotanya. Dan terakhir, Kak Rifki berharap kegiatan seperti ini bisa terus berkembang agar masyarakat semakin sadar bahwa sejarah tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Dari field study ini, kami belajar bahwa walking tour Kayun bukan hanya perjalanan menyusuri jalan, tetapi cara sederhana untuk melihat kembali sejarah yang selama ini tersembunyi di sekitar kita. Setiap sudutnya menunjukkan bahwa Surabaya terus berkembang tanpa benar-benar melepaskan jejak masa lalunya. Jadi, kalau suatu hari kalian ke Pasar Bunga Kayun, jangan cuma beli bunganya ya. Ingat juga bahwa di baliknya ada sejarah besar yang ikut membentuk wajah kota Surabaya hari ini.